Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raifani Niskiensi dan teman saya M. Sandi. Kita dari Prodi Manajemen. Kita akan menceritakan atau membahas tentang perusahaan yang mengalami failit atau kebangkrutan di masa jayanya, yaitu ada PT Sariwangi. PT Sariwangi didirikan pada tahun 1962. Kantornya berada di Gunung Putri, Bogor. Perusahaan ini awalnya beroperasi di bidang perdagangan teh dan kemudian menjadi produsen teh. Pada akhir tahun 1980-an, perusahaan ini memperkenalkan sebuah konsep kantong teh di pasar Indonesia menggunakan perusahaan sendiri dengan merek Sariwangi, dan pada saat yang sama memperkenalkan nama teh celup di Indonesia dan telah sukses di pasaran. Ketika merek-merek lain masih berkutat pada produk teh yang dikemas secara konvensional, Sariwangi sudah melangkah lebih maju dari yang lain. Pada tahun 1989, PT Unilever Indonesia memutuskan untuk mengakuisisi PT Sariwangi. Setelah diakuisisi, PT Sariwangi tetap melanjutkan bisnis perusahaan yang bergerak di bidang trading, produksi, dan pengemasan teh. Sariwangi menjual produk teh dengan merek Sariwangi Teh Asli, Sariwangi Teh Wangi Melati, Sariwangi Teh Hijau Asli, Sariwangi Gold, dan Sari Murni Teh Kantong Bundar. Penjualan perusahaan ini pernah mencapai 46.000 ton per tahunnya. Selain itu, perusahaan ini juga menyuplai teh dalam kantong dengan produksi mencapai 8 juta kantong per tahunnya. Namun sejak tahun 2015, PT Sariwangi bersama perusahaan afiliasinya PT Maskapai Perkebunan Indo Group Sumber Wadung mengalami kesulitan keuangan. Dua perusahaan ini terjerat hutang hingga 1,05 triliun kepada sejumlah kreditur. Salah satu penyebabnya adalah kegagalan investasi untuk meningkatkan produksi perkebunan atau teknologi penyiraman air dan telah mengeluarkan uang secara besar-besaran. Namun hasilnya yang didapat tidak sesuai dengan ekspektasi. Pembayaran utang pun akan dilanjutkan oleh M. Sandi. Pembayaran utang pun menjadi tersendat dan beberapa debitur mengajukan tagihannya, di antaranya PT HSBC Indonesia, PT Bank ICBC Indonesia, PT Bank Rabobank Internasional Indonesia, PT Bank Penin Indonesia, dan PT Bank Commonwealth. Hal itu membuat PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan meminta untuk melakukan perjanjian perdamaian dengan pihak debitur, dan telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 9 Oktober 2015. Putusan tersebut dinyatakan sah dan terikat secara hukum. Perjanjian ini ditandatangani oleh Andrew T. Supir, Presiden, dan Teting Koswara selalu Direktur PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan, serta menyatakan penundaan kewajiban pembayaran utang. Namun hingga tahun 2018, PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan tetap tidak bisa menepati janjinya untuk membayar tagihannya. Akhirnya PT Bank ICBC kembali menggugat PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada pertengahan tahun 2018. Dalam gugatannya, Bank ICBC meminta pembatalan perjanjian damai dengan pihak PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan. Dalam putusannya, Majelis Hakim mengabulkan gugatan Bank ICBC dan menyatakan PT Sariwangi dan PT Maskapai Perkebunan sudah pailit. Meskipun dinyatakan pailit, konsumen tetap bisa menikmati teh celup Sariwangi. Hal itu karena merek teh celup Sariwangi telah diakuisisi dan sejumlah asetnya berupa mesin-mesin juga sudah dibeli oleh PT Unilever Indonesia
yang sekarang memproduksi teh celup Sariwangi, sehingga teh celup Sariwangi akan terus bisa dinikmati oleh masyarakat Indonesia. Sekian penjelasan kami tentang PT Sariwangi yang mengalami bangkrutan. Apabila ada salah kata dan informasi yang tidak akurat, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.